Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini, di pertemuan pertama, mata kuliah logika fuzzy, gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang pengantar logika fuzzy. Mungkin ini adalah mata kuliah yang baru dan mata kuliah memang di kurikulum baru. Dan beberapa mata kuliah ini memang dulu pernah atau materi ini memang pernah diajarkan di mata kuliah sistem pakar. Cuman untuk kurikulum sekarang dikhususkan gitu ya. Jadi pembelajarannya itu lebih diperdalam. Nah, kalau untuk pengenalan mungkin sudah tidak asing ya karena mata kuliah ini di semester 7 dan mahasiswanya sudah kenal dengan saya gitu ya. Nah, langsung saja ini untuk perkuliahan penilaian ini hampir sama. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS dengan tugas dan UTS 20% dan UAS dan absen itu adalah 30% gitu ya. Jadi boleh boleh tidak bolos atau boleh bolos kuliah itu maksimal 3 kali gitu ya. Itu masih diperbolehkan. Jadi masih di bawah batas ambang 75%. Nah, langsung saja ke materi. Nah, di pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal dari mulai pengertian sejarah artificial intelligence atau AI, terus konsep AI itu sendiri, soft computing, sistem fuzzy, terus probabilistic reasoning, terus jaringan saraf tiruan, algoritma revolusional, dan kapan kita akan menggunakan AI. Gitu ya. Nah, eh, pengertian AI itu sendiri, ini definisi dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat sebuah mesin dalam sebuah komputer. Ini dapat melakukan pekerjaan dan sebaik mana dilakukan oleh manusia. Bahkan mungkin juga bisa lebih baik ya, daripada yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau manusia itu kadang-kadang eh, terjadi human error ketika menggunakan artificial intelligence, human error itu dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan. Nah, ini menurut John McCarthy tahun 1956, AI ini adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia gitu ya. Nah, kecerdasan buatan atau AI ini memberikan beberapa metode untuk beberapa membekali komputer dengan pengetahuan dan kemampuan nalar sehingga ini menjadi mesin yang pintar gitu atau bisa berpikir sendiri. Nah, kecerdasan, ini mungkin juga kita sudah kenal ya, yang namanya cerdas dari mulai sekolah yang paling bawah ya, sekolah apa itu kecerdasan gitu ya. Mungkin kata kecerdas itu sudah kita tahu dari mulai TK juga ya. Nah, kecerdasan ini belajar atau memahami dari pengalaman. Nah, itu bisa disebut sebagai cerdas ketika kita bisa belajar dan memahami apa yang terjadi atau yang kita alami gitu ya. Nah, dari pengalaman. Jadi kadang-kadang ada istilah guru terbaik adalah pengalaman itu sendiri ya. Karena itu kita langsung mengalami hal tersebut dan memang itu akan membekas di sana. Nah, terus menemukan inti dari pesan yang ambigu atau membentang, yang bertentangan. Nah, ini bisa mengetahui dari dua hal yang terjadi gitu ya. Dua hal terjadi atau dua hal yang memang agak janggal ya. Terus merespon dengan cepat dan tepat situasi yang baru. Ini lebih kepada refleks berpikir ya, kecepatan berpikir. Terus menggunakan pertimbangan dalam memecahkan persoalan dan mengarahkan tindakan secara efektif. Nah, ini lebih kepada strategis gitu ya. Karena orang-orang ahli strategis juga mereka termasuk orang-orang yang sangat cerdas, cerdas di atas rata-rata ya. Terus menghadapi situasi yang membingungkan. Nah, ini lebih kepada mungkin satu atau dua pilihan ketika kita harus memilih beberapa pilihan gitu ya. Apakah kita harus melewati jalan A atau jalan B, mana yang paling cepat, mana yang paling mudah. Kalau jalan A lebih cepat tapi jalannya kurang bagus. Terus kalau eee, ketika kita memilih jalan B panjang tapi jalannya mulus. Nah, itu akan hadapi. Jadi pemilihannya yang mana? Apakah jalan A atau jalan B? Nah, terus memahami dan menyimpulkan dengan cara rasional dan biasa itu dapat dipahami dan dapat dipecahkan atau masuk akal gitu ya. Terus menerapkan pengetahuan untuk manipulasi lingkungan, berpikir dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi ke depannya ya. Nah, sedangkan kecerdasan buatan, kalau itu adalah kecerdasan yang memang dimiliki setiap manusia gitu ya, dan itu bisa dilatih gitu ya, dari mulai yang tidak cerdas menjadi lebih cerdas itu bisa dilatih. Nah, sedangkan kecerdasan buatan ini adalah atau artificial intelligence ini merupakan salah satu bagian ilmu komputer
yang memang membuat agar mesin komputer ini dapat melakukan pekerjaan sama sebaik yang dilakukan manusia. Mungkin kalau zaman sekarang itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dialihkan ke sistem robotika. Contohnya dari sistem tol ya. Kalau dulu tol itu ada penjaganya. Kalau sekarang itu cukup menempelkan NFC atau kartu tol di sana ya. Itu digantikan. Cuman memang beberapa pekerjaan itu bisa digantikan oleh robot. Nah, lalu apa kalau seandainya semua pekerjaan itu digantikan robot, lalu manusia kerjanya apa gitu ya? Nah, sebenarnya, tidak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh robot ya, karena pada kenyataannya yang pekerjaan yang digantikan oleh robot atau pakai kecerdasan buatan, itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan cara looping atau berulang-ulang, terus-menerus gitu. Sedangkan pekerjaan yang memang butuh penelitian, kreativitas dan yang lainnya itu memang harus diperlukan oleh pekerjaan manusia. Contohlah, orang Italia itu lebih suka batik tulis daripada batik cap gitu ya. Karena apa? Mereka itu menyukai seni di sana gitu ya. Meskipun memang tidak kurang rapih, tapi Eee, hasil karya tangan itu mereka lebih menghargai daripada memang, hasil cap yang memang pakai, pakai entah itu pakai, alat tertentu ya, tapi memang itu seperti itu. Kadang-kadang, kita ada ketakutan ya kalau seandainya kecerdasan buatan itu menggantikan pekerjaan manusia. Ya tidak juga gitu ya. Karena beberapa pekerjaan itu tetap harus memerlukan manusia gitu, karena manusia itu juga tidak bisa digantikan di sana. Nah, terus apa itu sistem cerdas? Nah, ini sistem cerdas atau intelligent system ini adalah sistem yang memang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Jadi contohlah sistem WiFi, sistem satelitnya, terus ada banyak hal seperti pakai yang kita sering temui itu IoT-nya atau Internet of Things ya. Internet of Things itu contohlah di semua hal yang memang berhubungan di dalam suatu kota terhubung ke dalam internet yang memang memerlukan kecerdasan buatan, memerlukan, eee, keputusan apabila atau memberikan informasi untuk orangnya, contohlah ketika pakai GPS gitu ya, itu informasi macetnya atau apanya, atau ketika kita jalan terus ada, eee, lampu merah. Nah, itu lampu merah itu bisa mendeteksi banyak kendaraan ketika lewat di sana gitu yang mungkin lampunya akan lebih cepat atau yang lebih lambat gitu ya. Nah, itu bisa mendeteksi gitu ya. Nah, itu sistem cerdas ya, jadi kumpulan. Nah, terus sudut pandang kecerdasan. Nah, ini mungkin sudah tidak asing, ada robot Sophia. Nah, itu hampir sama seperti manusia ketika kita ngobrol dengan robot Sophia itu dia bisa menjawab dengan, pertanyaan dari manusia dan menjawab dengan, hasil kecerdasan buatan yang dia miliki gitu ya. Nah, sudut pandang kecerdasan, ini kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas dan mampu seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, sudut pandang penelitian, ini kecerdasan buatan, ini adalah studi bagaimana agar komputer dapat melakukan suatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia, gitu ya. Nah, terus sudut pandang bisnis juga. Nah, ini mungkin kita sudah tidak asing, kita pakai smartphone-nya, itu juga sama sistem cerdas ya. Nah, ketika kecerdasan buatan ini adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Contohnya ketika kita mau membeli sebuah, baju gitu ya. Di kita, baju model itu tidak ada di daerah kita. Maka ketika mau ke daerah lain, itu mungkin kita memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan ongkos dan segala macam. Maka ketika kita belanja online, kita tidak usah putar-putar, tidak usah datang ke tempatnya langsung, kita tidak usah nyari satu toko per toko lain, kita tinggal cari, lalu kita bisa melihat model-model bajunya dan lebih cepat, lebih efektif. Dan di sana lebih efisien ya untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Di sana titik beratnya. Nah, terus sudut pandang pemrograman juga ini kecerdasan buatan ini meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah, problem solving atau yang tadi disebut pencarian gitu ya. Nah, terus apa keuntungan ketika membuat kecerdasan buatan? Nah, ini kecerdasan buatan ini bersifat permanen dan kecerdasan buatan ini lebih mudah diduplikasi. Contohnya ketika membuat sebuah industri otomotif. Nah, ini banyak menggunakan sistem robot kecerdasan buatan ketika mengelas segala macam itu karena pekerjaannya berulang-ulang, diduplikat gitu ya. Kalau seandainya satu mesin bisa mengerjakan satu mobil, maka ketika permintaan banyak, tinggal dibuat saja, diduplikat saja, buat 10 mesin dan akan dapat mengerjakan 10 mobil secara bersamaan ya.
Kecerdasan buatan juga ini lebih murah dibanding kecerdasan alami. Nah, ini mungkin sisi apa ya, sisi keuntungan dari seorang pembisnis. Kenapa, banyak sekali buruh yang memang dirumahkan ya di sana. Karena apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan itu bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Dan akhirnya karena mungkin seorang pengusaha itu berpikirnya buruh itu banyak tuntutan atau apa gitu ya. Terus akhirnya mereka beralih ke kecerdasan buatan ya, pakai robot. Dan bagi mereka itu memang suatu keuntungan ya, suatu keuntungan. Tapi robot juga tetap sih perlu seorang manusia sebagai mekaniknya apabila terjadi sebuah kerusakan di sana ya. Jadi manusia itu memang tidak bisa digantikan di sana. Terus, eee, kecerdasan buatan ini bersifat konsisten, jadi terus-menerus karena yang tadi disebutkan pekerjaan yang looping, terus-menerus, itu lebih konsisten dan tidak ada lelah ya. Jadi kalau manusia bekerja berapa, mungkin 8 jam, tapi kalau kecerdasan buatan pakai robot itu 24 jam itu oke-oke saja dan tanpa ada sebuah kesalahan ya. Ketika mengelas, kecerdasan buatan terus-menerus, tapi kalau ketika manusia mengelas mungkin butuh terus-menerus konsentrasi dan pasti ada lelahnya di sana. Terus kecerdasan buatan juga dapat didokumentasi, ya, dapat didokumentasi, dapat diperlihatkan, apa, digambarkan gitu ya, digambarkan. Nah, terus kecerdasan buatan juga dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibanding kecerdasan yang alami, ya, yang tadi. Dan kecerdasan buatan juga dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih baik dibanding kecerdasan alami. Untuk beberapa hal itu memang seperti itu kenyataannya gitu ya. Karena contohnya hal yang lain seperti ketika membuat sebuah di dalam tambang logam ya, tambang logam itu dengan suhu yang sangat tinggi tidak mungkin dikerjakan secara manusia gitu ya, dan itu membutuhkan beberapa tangan-tangan robot dan itu supaya apa? Supaya memang pertama lebih cepat, lebih mengutamakan juga keselamatan gitu ya, dan memang lebih powerful di sana gitu ya. Karena kalau manusia mungkin mengangkat beban itu mungkin terbatas, tapi ketika menggunakan alat, beban berapapun itu bisa disesuaikan di sana ya. Dan tapi ada beberapa hal ketika kenapa kerja secara alami itu tidak bisa digantikan. Nah, contoh ini ada seorang tukang las ya, ini membuat sebuah karya seni, cumi-cumi ya, dan itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai atau tidak bisa dibuat oleh seorang kecerdasan buatan. Kalau seandainya mau dibuat pun itu harus diprogram dulu, disetting dulu alatnya, desain dulu seperti apa alatnya. Sedangkan ketika menggunakan, manusia, orang yang membuatnya itu lebih kreatif yang pertama. Mereka bisa mengimajinasikan dan bisa menuangkan langsung dengan apa yang mereka buat, ya. Terus kecerdasan alami juga memungkinkan orang dapat menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan kecerdasan buatan ini harus bekerja dengan input-input simbolik yang tadi harus diprogram dulu ya. Terus pemikiran manusia ini dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan ini terbatas ya. Jadi kreativitas manusia itu tidak bisa digantikan. Mereka bisa mempelajari apa yang terjadi lalu membuat hal yang memang inovasi yang lebih lebih baik lagi, sedangkan kecerdasan buatan itu harus diprogram dulu. Mungkin beberapa hal ada istilah machine learning ya, mereka bisa belajar dari sebuah pengalaman dan mungkin di masa depan kemungkinan gitu ya, kemungkinan seperti film Terminator ya, robot yang menguasai dunia gitu. Tapi itu, cuman sains fiksi gitu ya, sains fiksi. Tapi ke sananya kalau kalau ke sana jalannya ada, mungkin ada ya, mungkin ada, tapi ya tetap manusia itu tidak bisa digantikan, karena manusia yang pembuat robot itu sendiri ya. Nah, terus ruang lingkup utama kecerdasan buatan. Nah, ini ada sistem pakar atau expert system. Nah, terus ada pengolahan bahasa alami atau natural language processing, ada pengenalan ucapan atau speech recognition. Ini seperti kita pakai di OK Google ya itu ya. Terus ada robotika atau sistem sensor robotik yang sering kita pakai ya. Banyak hal di dalam apapun seperti alarm mobil, apa, itu pakai sensornya. Bahkan remote TV juga sama ya. Terus ada computer vision, terus ada intelligent computer aided instruction, terus dan game playing. Nah, ini ruang lingkup banyak sekali ya digunakan di beberapa bidang. Nah, sejarah kecerdasan buatan. Nah, ini sejarah kecerdasan buatan dari mulai abad ke-18 ya, 1842 oleh Ada Augusta ini menumpahkan bahasa pemrograman. Lalu Alan Turing ini
menemukan tes cerdasnya, atau setelah Perang Dunia Kedua itu membuat sebuah sebuah apa ya, sebuah alat seperti sebuah komputernya. Terus ada John McCarthy yang tadi dibuatlah sebuah konferensi pertama dari bidang AI sampai zaman sekarang itu ada istilah Facebook, Instagram, terus Amazon. Ini menerapkan beberapa hal yang memang kecerdasan buatan seperti dia bisa mengenali wajah orangnya dan segala macam itu pakai kecerdasan buatan di sananya. Nah, sejarah AI di pada tahun 1843 sampai 56 ini program catur pertama oleh Alan Turing dibuat gitu ya. Kalau kita sering memainkan game catur itu juga sama algoritma-algoritma di sana menggunakan eh, pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah apabila kita maju maka si lawan itu sudah menentukan langkah apa yang mereka akan buat. Jadi pola pikir dari semua seorang grandmaster catur itu sudah dituangkan dalam sebuah game catur di sana ya. Nah, terus deklarasi pertama AI itu oleh yang tadi oleh John McCarthy, terus ada tahun 1956 sampai 66. Ini logik teoritis ya. Ini membuktikan teorema-teorema matematis. Jadi yang tadi disebutkan kenapa kita belajar logika matematika, terus matematika diskrit segala macam, aljabar, itu memang berhubungan sekali dengan sistem komputer dan itu diterapkan dalam sistem komputer kecerdasan buatan. Jadi jembatannya itu ada di mata kuliah ini. Ya. Contoh ada satu dan nolnya atau di dalam biner atau yes, not, and or, XOR ya. Itu hal-hal itu ditentukan sebagai apa? Sebagai problem solver, sebagai eh, bisa bisa digunakan untuk pemecahan sebuah masalah. Ya. Nah, terus pada tahun 79, 6679 ini program AI pertama bisa melakukan manipulasi simbolik ya. Terus bisa berbasis pengetahuan terutama untuk sistem pakar ya. Seperti Machine sampai Delta ya. Nah, ini bapak-bapak AI ya dunia gitu. Nah, terus tahun 80 sampai sekarang, tahun 1980 sampai sekarang ini komoditi industri menggunakan banyak sekali sistem AI ya. Jadi beberapa hal di dalam generasi kelima ini di dalam komputer generasi kelima ini pembuatan komputer cerdas dalam Prolog dalam Jepang gitu ya. Terus daya jualnya ini lebih meningkat karena beberapa pekerjaan manusia itu dimudahkan dengan sistem cerdas ini gitu ya. Nah, konsep AI ini ada istilah Turing test ya. Jadi penemunya Alan Turing ini Turing test. Ini adalah metode pengujian kecerdasan oleh Alan Turing. Nah, proses uji ini melibatkan seorang penanya manusia dan dua objek yang ditanya gitu ya. Jadi ada proses komputer A itu menanyakan dan ditanya ya. Ada menanyakan kepada responden C nanti bertanya lagi ke responden B gitu ya. Dan itu bisa dikalkulasikan di sana ya. Nah, terus pemrosesan simbolik ini ada sifatnya dari AI bahwa AI ini merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik atau non algoritmik ya. Ini dalam sebuah penyelesaian masalah ya. Lebih kepada simbol-simbol. Nah, ada lagi konsep AI seperti heuristik. Nah, ini heuristik ini sering digunakan untuk pencarian dalam antivirus ya. Jadi adalah salah satu strategi untuk melakukan proses pencarian search ya, untuk ruang problem secara efektif. Jadi dicari contoh jalan kemana ketika untuk keluar ya. Maka bisa juga kita menggunakan ibaratkan menggunakan sebuah benang merah. Ketika kita berjalan ya mengacak-acak labirinnya, maka akhirnya kita ketemu ya jalan yang pasti itu seperti apa. Jalan tinggal mengikuti benang yang kita lewati di sana gitu ya. Nah, terus ada lagi konsep penarikan kesimpulan. Nah, ini pakai tree ya. Nah, ini AI ini mencoba mesin memahami kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning termasuk di dalam proses inferencing ya. Terus berdasarkan fakta-fakta atau aturan menggunakan metode heuristik dan yang lainnya. Ini contohnya pernah ada sebuah kuis, mungkin sudah tahu ya, kuis ketika di jidatnya itu ditempelkan sebuah kata, ditebak-tebakan gitu ya. Dan itu tebak-tebakan hampir sama seperti konsep AI di sana. Nah, contohnya apakah dia tumbuh yang besar gitu ya, kalau seandainya eee, besar atau kecil gitu ya. Kalau seandainya ya besar atau ya tidak kecil gitu ya, maka itu pertanyaan selanjutnya apakah dia itu mendecit atau tidak.
Kalau mendecit berarti tikus, kalau bukan itu tupai gitu ya. Itu tebak-tebakannya. Nah, kalau, dia itu menjawabnya, "Ya, besar," gitu ya. Besar, apakah dia itu mempunyai leher panjang? Ya. Nah, kalau seandainya menjawab, "Ya," berarti itu bisa langsung jerapah, karena tidak ada yang lain lagi ya, yang hewan terpanjang lehernya itu jerapah. Kalau tidak punya, leher panjang, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah dia punya belalai? Nah, kalau dia menjawabnya, "Ya," berarti itu adalah gajah gitu ya. Karena pasti hewan besar dan berbelalai itu adalah gajah gitu ya. Kalau dia tidak menyebut tidak gitu ya, maka lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kalau dia itu apakah dia suka berada di air? Ya. Jadi tinggal 2 lagi hewan yang besar ya, apakah badak atau, eee, kuda Nil. Kalau dia suka berada di air, maka itu adalah sebuah kuda Nil. Kalau tidak ada, maka itu adalah sebuah badak ya. Dan itu konsep AI ya. Jadi istilah inferensi atau penarikan dari sebuah kesimpulan. Dan itu digunakan dalam sebuah, kecerdasan atau sebuah, apa, untuk mengungkap sebuah kasus ya, biasanya oleh para detektif ya atau kepolisian ya. Di sana ada menggunakan kecerdasan seperti ini. Nah, terus ada pencocokan pola nah, atau pattern matching. Nah, ini sering kita temui ketika tes IQ. Nah, atau ketika kita sering menemui dalam ketika memainkan game untuk anak-anak. Contoh game untuk, apa, untuk game yang puzzle-puzzle ya, puzzle hewan, puzzle apa gitu ya. Di sana kita bisa menemukan kecocokan bentuk di sana. Nah, berusaha menjelaskan objek atau kejadian event atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Nah, ini contohnya ada C, ada bit, ada verbillary ya. Nah, ketika dilihatkan kosongnya, maka yang kotak dan segi panjang itu adalah membutuhkan bit dan preferili, sedangkan C itu tidak dibutuhkan karena sudah terisi semua. Maka ketika dicocokkan ya tinggal dimasukkan saja preferili dan, bitnya di tempat yang kosong, itu menentukan sebuah pola-pola di sana. Nah, terus bagaimana AI itu bekerja? Nah, knowledge base ini atau basis pengetahuan berisi fakta-fakta teori atau pemikiran hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, inference engine ini yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Jadi contohlah ketika kita input sebuah pengalaman. Nah, pengalaman mengendarai sebuah motor. Nah, ketika sebuah motor itu kita kendarai, ya kita kendarai, contohnya motornya motor Vespa, gitu ya, motor Vespa kita masuk, dicoba gitu ya. Maka hal yang pertama itu adalah menghidupkan mesin. Nah, hidupkan mesin maka harus dicelah, ya, harus dicelah. Lalu ketika dicelah, ditangkap kopling ya, lalu pindahkan gigi pakai pakai tangan ya di sana. Nah, lalu ketika itu bisa dijalankan. Nah, itu lalu itu masuk ke dalam sebuah pengalaman atau input solusi. Maka ketika kita mengalami atau mencoba mengendarai sebuah Vespa lagi, hal itu akan berulang ya, karena itu kita sudah mengetahui pengetahuan di sana ya, pengetahuan ketika kita mengendarai motor motor Vespa ya. Nah, terus ada analogi kecerdasan manusia. Nah, ini basis pengetahuan, kesimpulan, atau pengalaman pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Ya. Contohnya jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Nah, itu berdasarkan pengalamannya. Kalau dia makan sambal lebih dari 5 sendok, maka perutnya akan sakit. Terus hal yang kedua itu jika mata kuliah mulai jam 8, maka saya harus berangkat ke rumah itu adalah jam 7.15. Maka saya akan terlambat karena apa, selisih waktunya itu 15 menit ya. Nah, jika X 75 maka Y 100. Nah, hal-hal ini, kecerdasan ini bisa dipecahkan. Nah, akhirnya inferensinya kemampuan untuk menalarkan berdasarkan pengetahuan yang tadi dari 3 soal yang tadi. Pertama, nah jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa terasa sakit. Faktanya, saya barusan makan 10 sendok. Kesimpulannya tidak lama perut saya akan sakit. Karena apa? Lebih dari 5 sendok. Tapi kalau seandainya kurang dari 5 sendok, kemungkinan sakit perutnya itu tidak akan terjadi ya. Nah, itu adalah analogi inferensi. Nah, terus ada teknik pemecahan masalah, ada Francis model, ada
approximate model. Nah, kalau precise model ini model peneralan berbentuk simbolik dan yang lain lagi seperti pencarian model masalah dilakukan secara numeris atau tradisionalnya. Ini terus kalau itu di hard computing ya. Kalau di soft computing itu ada approximate model. Nah, ini soft computing ini termasuk dalam eh, mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini adalah soft computing. Jadi salah satu cabang dari soft computing. Nah, penalaran ini melalui pendekatan atau pendekatan fungsional secara random ya. Nah, contohnya ini soft computing ya tadi Fuji computing, ya ada Fuji set, Fuji logic, Fuji teori gitu ya. Terus ada lagi seperti additional teknik, neuron, terus evolutionary data swarm itu masuk ke soft computing. Nah, soft computing ini adalah koleksi yang dari beberapa metodologi yang tujuannya untuk mengeksplorasi adanya toleransi dari beberapa ketidaktepatan atau ketidakpastian dan beberapa parsial. Ya. Nah, untuk dapat diselesaikan dengan mudah dan biaya yang lebih murah. Nah, ini diferensi pertama yang diungkap oleh Profesor Lopi Ejadeh gitu ya, tahun 1992. Nah, soft computing ini ada proximate reasoning. Contohnya ada proximate reasoning ini seperti Fuji yang sekarang kita pelajari. Terus ada probability reasoning. Sedangkan functional approximation ini ada neural network atau jaringan saraf dan evolutionary algoritma atau algoritma evolusioner. Nah, sistem Fuji ini konsepnya menggunakan teori himpunan ya. Jadi kalau Anda belajar matematika diskrit itu ada teori himpunan di sana dan itu diterapkan dalam sistem Fuji-nya. Terus ada menggunakan derajat keanggotaan Fuji untuk menunjukkan berapa besar suatu nilai masuk ya, atau suatu himpunan dari Fuzzy. Nah, bidang kajian Fuji ini seperti inference system, clustering, database, sampai mathematical programming ya. Dari mulai prosesnya nanti ada istilah beberapa tugas akhir itu ada yang menggunakan sistem Fuji-nya. Dari mulai input ada fujifikasi sampai defujifikasi. Ya. Nah, terus ada probabilistic reasoning. Ini ada juga kelas sana yang menggunakan uh, sistem ini gitu ya untuk KP kalau nggak salah. Ini menggunakan teorema Devers-Sapser gitu ya, atau statistic reasoning. Nah, ini masuk ke dalam rumus-rumus matematika juga di sana ya. Jadi pemecahan masalah menggunakan kecerdasan buatan ini menggunakan rumus-rumus matematika ya. Nah, terus ada jaringan saraf tiruan, ini adalah algoritma pembelajaran untuk bobot minimum ya atau jenis pembelajaran supervised learning atau unsupervised learning ya. Contohnya untuk ini ada inputan, ada N1, N2 sampai N4, ada hidden layer, maka outputnya seperti ini gitu ya. Jadi ada dalam sebuah otak manusia itu terdapat 4 contohlah ketika kita melihat sebuah 4 komponen ya. 4 komponen ada ban, ada rangka, ada mesin. Terus eh, ada tempat bensin gitu ya untuk energinya. Maka ada hidden layer, itu ada proses berpikirnya di sana. Maka ketika outputkan itu bisa menjadi sebuah mobil di sana. Nah, terus ada algoritma evolutioner, ya evolusi, sistem evolusi ya dari mulai eh, apa manusia purba sampai sekarang meskipun kita itu tidak percaya ya karena kita itu turunan Nabi Adam bukan turunan manusia purba. Nah, ini contohnya pendekatan teori evolusi ini dipelopori oleh algoritma genetika terutama menggunakan optimasi. Ini ada beberapa contoh dikembangkan seperti algoritma genetika, N-system, p-scoring, bird flocking sampai vertical swarm ya. Ini adalah contoh algoritma N-colony atau algoritma N-system ya. Nah, algoritma N-system di dalam proses A ketika kita melihat sebuah kawanan semut, ini semut ini akan berjalan terus-menerus dari ujung A sampai ujung akhir ya. Nah, ketika kita coba halangi dengan sebuah batu, nah mereka akan pertama itu akan bingung, ya, akan dibagi dua. Yang pertama akan ke sebelah kanan, yang kedua akan sebelah kiri. Lalu mereka mungkin akan kalau di dalam bahasa kita akan bersalaman ya, akan saling bertukar informasi. Ternyata jarak yang paling rendah atau paling dekat itu bukan di sebelah kiri atau yaitu jarak terdekat itu ada di sebelah sebelah kanan. Maka kesananya mereka sudah mengetahui ketika jalan yang terbaik itu lewat sebelah sebelah kanan ya. Nah, terus
barangkali ilmu yang harus diciptakan untuk lebih mudah atau soft computing ya, ada aljabar, ada kalkulus logika, atau komputasi numeris ya, itu soft computing. Nah, ini kapan kita akan menggunakan AI? Nah, ini pertama contoh ada beberapa penyelesaiannya. Contoh y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini kawasan min 10 sampai 10 dengan mudah dapat diselesaikan secara analitik atau solusi eksak dengan nilai minimum ya. Kalau Anda belajar kalkulus di sana juga ada istilah yang seperti ini. Maka ketika dibuatkan sebuah gambar, maka nilai minimumnya yaitu yang ini atau nilai yang terendahnya. Itu dari persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus min 3 gitu ya. Nah, terus masalah yang lain ini dalam persamaan juga sama ya. Seperti fx sin x cosinus x min 2x plus 3 sin x in x plus 5 sin. Nah, 2x kuadrat min 5x dibagi cos x kubik ya, min 3x ya. Ini dekat dengan 3 gitu ya. Maka ini akan sulit diselesaikan secara analitik, maka digunakan pemodelan numerik atau model biseksi regulasi ya, atau skalan atau Newton gitu ya. Hasilnya itu ada 3,0848 ya. Ini akan seperti ini ya. Seperti ini untuk perhitungannya ya. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.